Sempat menjalani perawatan selama sepekan di Rumah Sakit MH, korban bullying di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan meninggal dunia pada Minggu 16 November. Pihak rumah sakit menemukan indikasi penyakit bawaan yang memperparah kondisi MH, namun keluarga yakin pukulan bangku besi dan rangkaian perundungan yang dialaminya adalah pemicu utama. Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kasus ini. Keluarga MH menanti keadilan. Lalu bagaimana perkembangan kasus dugaan perundungan yang dialami MH dan apa upaya Pemkot Tangerang Selatan untuk mencegah peristiwa serupa? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni. Assalamualaikum, selamat malam Pak Benyamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Victor. Pak Benyamin, mendengar kabar di wilayah Anda memimpin ada dugaan praktik perundungan di SMPN 19 Tangerang Selatan. Apa yang kemudian segera dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan, Pak Benyamin? Ya, yang pertama kami menyampaikan bela sungkawa, duka cita ya, yang sangat mendalam kepada keluarga almarhum MH. Peristiwa ini tentu meninggalkan duka bagi kita semua, bukan hanya bagi keluarga, dan menjadi pelajaran tentunya. Kami juga menerima kabar mengenai dugaan perundungan di SMP 19 ini. Langkah pertama yang kami ambil adalah bergerak cepat untuk hadir di sekolah, memastikan bahwa keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Kami langsung terjunkan teman-teman dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Pemberdayaan, dari Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Unsur yang terkait untuk melakukan penelusuran lengkap dan pendampingan kepada keluarga dan lingkungan sekolah. Kami memastikan bahwa seluruh prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati, verifikasi fakta dan datanya, mendengarkan keterangan dari berbagai pihak di lingkungan sekolah, kemudian juga memetakan kondisi psikologis siswa lainnya. Ini juga menjadi perhatian kami tentunya. Fokus kami adalah memastikan bahwa penanganan dilakukan dengan cara yang paling manusiawi, penuh kehati-hatian, dan berorientasi pada keselamatan serta perlindungan anak-anak itu sendiri. Ya. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Pemkot Tangsel ya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaporan, penanganan kedisiplinan, serta sistem pengawasan internal lingkungan sekolah agar prosedur pencegahan dan respon cepat di satuan pendidikan itu semakin kuat dan kejadian ini kami harapkan tidak terulang lagi. Seperti itu kira-kira Pak Victor. Iya. Pak Wali Kota, beredar informasi medis jika korban MH ini juga menderita penyakit bawaan tumor otak ya, yang diduga turut andil menyebabkan korban meninggal dunia. Tapi perundungan dengan kekerasan fisik juga tidak dibenarkan begitu. Sejauh ini apakah Pemkot Tangsel dipastikan akan mendukung proses hukum yang sedang dilakukan oleh polisi? Pak Benyamin. Iya, kami memahami adanya informasi mengenai kondisi medis almarhum yang saat ini menjadi perhatian pihak medis dan juga tentunya kepolisian dari Tangerang Selatan atau Polres Kota Tangerang Selatan. Pemkot menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada Polres Tangsel dan sudah bergerak. Polres Tangsel sudah melakukan tugas penyelidikan. Informasi mengenai kondisi medis almarhum menjadi bagian dari pemeriksaan aparat yang berwenang. Kami tidak ingin berspekulasi dan menambah beban keluarga dengan informasi yang belum Ya. bisa dipastikan menurut hemat kami. Ya. Kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berjalan, proses hukum khususnya, sembari menunggu hasil resmi dari penyidik. Oke. Komitmen kami adalah memastikan bahwa keluarga memperoleh kejelasan Ya. dan bahwa proses hukum berjalan penuh dengan integritas. Itu yang kita lakukan, Pak Victor. Ya. Sejauh ini Pak Benyamin, apakah ada upaya Pemkot Tangsel untuk memediasi keluarga korban dengan pihak terduga pelaku perundungan ya? Sebab sebelumnya kerabat korban sempat menyebut mediasi dengan pihak terduga pelaku sudah sempat dilakukan dan pihak terduga pelaku menyatakan, oke, kami bersedia menanggung biaya pengobatan, namun janji itu tidak pernah terrealisasi, begitu disebutnya. Malah pihak sekolah menyarankan keluarga MH mengadu ke dinas terkait. Benarkah demikian, Pak Benyamin? Jadi memang beberapa waktu belakangan terakhir itu ada informasi mengenai adanya mediasi antara keluarga korban dan keluarga terduga pelaku. Kami menilai bahwa setiap bentuk komunikasi seperti itu perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak menimbulkan tekanan emosional bagi keluarga khususnya ya, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku. Untuk itu Pemkot akan melakukan pendampingan penuh baik kepada keluarga maupun pihak sekolah. Keluarga ini ada keluarga korban dan keluarga pelaku agar setiap proses komunikasi ke depan berlangsung secara resmi, terarah dan tidak menyalahi koridor hukum. Pendampingan ini bukan untuk mengambil langkah proses hukum, mengambil alih langkah hukum gitu kan, melainkan untuk menjaga agar keluarga
tidak berjalan sendiri. Kami hadir juga bersama dengan keluarga, memastikan bahwa informasi tidak simpang siur dan menjaga agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Seperti demikian, Ya, Pak proses Victor. penyelesaiannya jadi tidak di luar koridor hukum yang berlaku begitu ya. Pak Benyamin, Betul, agar betul. tidak terjadi peristiwa serupa di lingkungan pendidikan nih, Pemkot melakukan pencegahan kekerasan di sekolah dengan membentuk Satgas Anti Bullying begitu yang kami dengar. Siapa saja yang terlibat dan seperti apa mekanisme kerja Satgas ini, Pak Benyamin? Ya, memang sebetulnya dalam rangka pencegahan, kami melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tangsel sejak 3 tahun yang lalu. Mhm. Kita melakukan edukasi ke sekolah-sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Begitu juga dengan kepolisian yang setiap hari Senin beliau mengambil apel, menjadi pembina apel dalam rangka programnya CETAR atau Cegah Tawuran. Mhm. Tugas mereka tidak hanya menindaklanjuti laporan, kalau ada laporan itu ditangkap, diterima, tetapi juga melakukan pemantauan rutin, edukasi karakter, Mhm. penyuluhan, serta identifikasi dini proses perundungan, dan melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam mencegah konflik, Ya. terutama antar pelajar tentunya. Satgas ini merupakan ruang aman bagi siswa. Jadi silakan kalau ada keluhan-keluhan terkait perundungan, terkait bullying, silakan melaporkan kepada Satgas yang memang sudah kita bentuk. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki tempat untuk menyampaikan keresahan tanpa takut diabaikan. Ini yang sedang kita Ya. lakukan. Ya. Pak Benyamin, kalau 3 tahun sudah ada Satgas atau tim yang bertugas untuk menginisiasi pencegahan terjadi kekerasan di lingkungan sekolah, ini berarti kasus kekerasan yang dialami oleh MH di SMPN 19 Tangerang Selatan, ini sebagai bentuk kecolongan atau kebobolan atau mungkin pengawasan yang kurang. Apakah dari Pemkot ada evaluasi secara menyeluruh yang sudah dilakukan terhadap Satgas ini, Pak Benyamin? Ya, memang terhadap Satgas terus kita lakukan evaluasi ya, karena rapat koordinasi dilakukan secara teknis dan taktis, bisa per minggu, bisa per bulan, tergantung kebutuhan dan waktu yang diperlukan. Tetapi memang kami tidak ingin menyebutnya kecolongan atau apapun namanya, justru kami membayangkan kalau tidak melakukan kegiatan pencegahan melalui Jaksa Masuk Sekolah, Mhm. melalui program CETAR, berapa kasus bullying ini yang akan muncul di Tangerang Selatan. Oke. Eh, ke depan Ya. akan kami intensifkan lagi. Bagaimanapun ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami juga melibatkan banyak OPD ya, organisasi perangkat daerah dari Dinas Pemberdayaan, kemudian dari Dinas Kepegawaian, dari Satpol PP, Dinas Sosial, dari PGRI kami libatkan juga, kemudian dari Dewan Pendidikan Tangerang Selatan kita libatkan untuk melakukan pembimbingan dan konseling Oke. ya Oke. di sekolah-sekolah di Tangerang Selatan. Seperti demikian. Terakhir Pak Benyamin, singkat saja, jika ada kasus perundungan atau seorang pelajar mengalami kekerasan dari teman-temannya di sekolah, kemana harus melapor kira-kira? Yang paling dekat adalah tim pencegahan penanganan kekerasan di sekolah. Laporkan dulu. Ada di situ ada guru BP, di situ ada komite sekolah, di situ ada OSIS Oke. siswa yang ada, laporkan ke sana karena nanti secara berjenjang dari tim ini juga akan melaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Di Tangsel sendiri sudah dibentuk dengan Satgas ya, Ya. Satgas anti kekerasan ini sesuai dengan keputusan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti demikian antara lain. Baik, semoga tidak ada kejadian serupa dan perundungan di lingkungan pendidikan ini juga tidak terjadi kembali ya dengan adanya Satgas Anti Bullying. Juga semoga pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa benar-benar menjaga agar lingkungan pendidikannya bersih dari kekerasan begitu. Terima kasih Ya, Pak Benyamin terima kasih. Dafni telah bergabung Terima bersama kasih. kami di Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih CNN.